Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas yang banyak muncul di minggu ini yaitu topik antara sintetik dan mineral, terutama bukti bahwa sintetik itu lebih baik daripada mineral. Antara ngomong sintetik dan mineral ini, penulis nggak pakai yang model kalau sintetik itu adalah grup ini, mineral itu adalah ini. Acuan penulis adalah tulisan di botol, tulisan di kemasan. Sekarang ini kan banyak oli yang di kemasannya tulisannya 100% sintetik, fully sintetik, full sintetik, kayaknya 3 itu ya. Jarang sekali ada tulisannya synthetic blend, jarang sekali tulisannya semi sintetik, bahkan yang tulisan sintetik teknologi pun jarang ya. Dan ini olinya mulai dari yang harga 70 ribuan gitu sampai yang ratusan ribu. Dan anehnya orang kan tahu bahan mineral itu merupakan bahan yang paling murah, yang paling ekonomis dipakai ya. Anehnya kok rasa-rasanya sekarang ini lebih banyak oli full sintetik daripada oli mineral. Bahkan sekelas enduro pun enduro, oli untuk motor, itu sudah full sintetik pun ada. Oli diesel full sintetik ada, Fastron diesel. Oli Fastron harga 70 ribuan itu sudah full sintetik atau fully sintetik. Nah, orang ngomong full sintetik itu bahannya langka, bahannya mahal. Tapi nyatanya kok oli-oli full sintetik kok banyak ya. Malah untuk dunia mobil lebih banyak rasanya yang pakai oli full sintetik daripada mineral. Di dunia mobil itu oli-olinya HX7, Fastron. Harganya juga nggak beda jauh. Oli mineral harganya 48.000 ya di Brightmart. Cuma tambah sedikit tok, tambah 20.000 sudah dapat full sintetik. Kan sedikit itu bedanya. Mungkin pakai contoh Shell. Apalagi kalau kita lihat misalnya bedanya harga MPX dengan SPX, beda berapa itu? Kan nggak banyak. Nah, orang sendiri nggak pernah curiga selalu yakin bahwa sintetik itu lebih bagus. Tapi coba perhatikan, ada berapa banyak pembuktian bahwa sintetik itu lebih baik daripada mineral? Semua yang ngomong sintetik lebih bagus itu sumber datanya coba lihat apa? Kan kebanyakan teori, uji lab. Bahkan sekelas Lake Junior dari The Motor Oil Geek itu tetap juga mengandalkan teori, prakteknya minim banget. Ketika melakukan uji, yang diuji juga bukan oli full sintetik yang ada di pasaran. Yang diuji adalah bahan yang jelas-jelas di masa lalu pun masuk kategori sintetik. Padahal sekarang kategori full sintetik sudah merambah ke
grup 2 dan grup 3 juga, seperti dipamerkan oleh Raveno. Nah, Lig Junior itu kan ya ngomongnya PAU itu hebat, ini itu ya. Tapi kan dia juga menipu ketika bilang di judul ya, berhentilah menggunakan regular oil, gantilah dengan sintetik. Itu sudah menipu, itu menipu. Karena apa? Karena kebanyakan oli full sintetik sekarang itu sudah grup 2 hydrotreat. Dan ini bisa kita lihat buktinya kalau kita lihat material safety datasheetnya oli. Coba kita lihat Castrol Edge full sintetik. Coba lihat MSDS nya, apa bahannya? Hydrotreat. Hydrotreat itu merupakan bahan oli yang kalau dulu masuk kategori grup 2 oli mineral. Oli mineral grup 2 loh ya, bukan grup 3 tapi grup 2. Oli grup 2 sendiri kalau kita lihat di ujinya Motor Oil Geek, di videonya Motor Oil Geek, itu masuk kategori yang lebih buruk daripada grup 3. Oli yang diadu dengan PAO pun adalah oli grup 3, bukan grup 2. Nah, ini sekarang oli full sintetik bahannya grup 2. Dan ya selama ini nggak ada ya yang bisa menunjukkan kehebatan oli full sintetik. Ataupun kalau ada, pakai cara pilih-pilih atau pakai cara goblok-goblokan gitu loh. Cara pilih-pilih ini yang termasuk paling populer. Kalau untuk pembuktiannya biasanya dia pakai uji pemanasan. Tapi ya uji pemanasannya pakai cara kacau ya. Sumber apinya nggak konsisten, besar apinya nggak konsisten, nggak sama. Terus timingnya juga ya, timing kacau-kacauan. Masa ya uji pemanasan pakai lilin dan api lilinnya itu nggak sampai kena botolnya, nggak sampai kena tabung ukurnya yang dipakai untuk menguji itu. Cara lain pakai torch, pakai apa yang semburan api itu juga jaraknya bisa kacau ya, ada yang terlalu dekat, ada yang terlalu jauh. Kalau ingin lihat itu contohnya lah wis ujinya dokter mobil. Dokter mobil itu ujinya gimana itu ketika nguji oli palsu dan oli asli, oli sel HX 7 mestinya ya. Masa ya oli aslinya dipanasi duluan? Uji lain yang pilih-pilih adalah uji penguapan. Jadi ya memang ya oli full sintetik sekarang itu tidak menguap ya. Tapi ya saking hebatnya tidak menguapnya itu, warna olinya sampai sudah hitam pekat gitu masih tetap tidak menguap. Utuh, gak berkurang. Sudah kayak kopi gitu, gak berkurang. Padahal ya oli kalau sudah warnanya kayak kopi hitam sekali gitu ya jelas nggak layak pakai lah ya. Sifat-sifat olinya sudah hilang karena ya olinya sendiri sudah rusak. Kalau sampai berubah warna kan sudah berubah sifat kimianya sifatnya. Berubah warna kan menunjukkan perubahan sifat kimia. Kalau secara kimia sudah berubah ya sifat fisikanya bakal berubah juga. Penulis selama ini ya selalu berusaha ya kadang-kadang sih ya, nggak selalu, tapi beberapa kali mencoba mencari pembuktian oli sintetik dan mineral. Tapi ya lagi-lagi ya biasanya itu tanpa pembuktian. Saya ngomong teori gini, kalau oli itu gini gitu ya.
Jadi kebanyakan orang yang menjelaskan oli sintetik itu bagus tidak berdasarkan praktek, nggak pakai eksperimen, tapi cuma omong tok. Dan ya entah mengapa ya, kok nggak ada orang yang berusaha menjelaskan secara praktek. Bahkan barusan pun kan ada manfaat itu ya, penulis sarankan ini loh, kalau mau eksperimen membandingkan antara sintetik dan mineral dan melakukan pembuktian bahwa sintetik itu bagus. Tapi yo wonge moh ya, katanya wah kenapa nggak buat sendiri. Ya sayangnya dia nggak mau ya Pak. Padahal ya penulis pingin dia lihat dari perspektif orang lain, eksperimen perbandingan antara oli full sintetik dengan oli mineral. Kayak apa sih orang lain itu membandingkan? Gimana sih? Ya apa orang lain itu membandingkan? Penulis itu ingin tahu orang itu sampai mengambil kesimpulan oli full sintetik itu bagus. Dasarnya apa? Ada ya beberapa orang itu yang mengaku berdasarkan pengalaman, oli full sintetik ini bagus, oli mineral ini jelek. Tapi ya biasanya beda merek. Kalau beda merek ya wis ceritane sih gimana? Oli full sintetik Mobil One, oli mineral Federal. Kurang elek. Apa? Eneos. Apa Idemitsu. Yang penulis pengen lihat itu adalah orang membuktikan kehebatan oli full sintetik dari merek yang sama. Misal Pastron hijau lawan Mesran 40, Mesran B40. Pastron 10W 40 lawan Mesran B40. Atau dari merek Shell misal HX7 atau Ultra dibandingkan dengan Shell HX3 yang paling bawah sendiri kelasnya, atau dengan Rimula, atau merek Castrol, atau merek Eneos, merek Idemitsu. Apa mana sing merek biasanya ono mineral sintetik itu? Repsol, Bardahl. Ya sayangnya ya, sampai sekarang itu orang itu masih omong kosong semua ya. Masih ngomong ya, oh oli sintetik itu bahannya seragam semua, yang mineral itu kacau balau. Nggak sadar bahwa oli sintetik yang dimaksud itu sekarang yo sama kacaunya, karena yo hidrotreat itu ya ada kandungannya aromatik sedikit, ada naphteniknya, ada parafinnya, jadi molekulnya nggak seragam. Bahkan yang grup 3 pun molekulnya nggak seragam. Yang betul-betul seragam itu ya kayak Shell Ultra gitu, bahan PAO gitu. Apalagi yang MPAO itu molekulnya paling seragam. Tapi ya penulis harapkan lah, moga-moga di masa depan ada orang yang membandingkan antara sintetik dan mineral, orang yang bisa membuktikan bahwa ya oli sintetik itu bagus gitu. Karena selama ini penulis melakukan pembuktian, banyak kecewaannya ya. Banyak sekali oli-oli full sintetik itu yang ya ternyata dibanding oli mineral biasa punya, bukan yang istimewa, itu kalah. Padahal full sintetik
kebanyakan cepat sekali jadi hitam, padahal katanya oli full sintetik itu daya tahan panasnya bagus, tapi ya kok malah cepat rusak kan, yo aneh gitu loh. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.